Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmat dari Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai satu negara, yaitu negara di benua Afrika, yaitu adalah negara Afrika Selatan. Ini adalah beberapa profil negara Afrika Selatan. Yang pertama ada nama negara, Republik Afrika Selatan atau Republic of South Africa. Ibu kota Pretoria, luas wilayah sebesar 1.214.470 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 60,5 juta jiwa. Berbahasa Afrikaans, Inggris, Tswana, Zulu, dan lainnya. Mata uang rand atau ZAR. Sistem pemerintahan presidensial multipartai. Bentuk negara republik, kepala negara presiden. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang berada di bagian selatan benua Afrika yang langsung berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Secara astronomis, Afrika Selatan terletak di antara garis lintang 22 derajat dan 35 derajat lintang selatan serta 16 derajat dan 33 derajat bujur timur. Afrika Selatan memiliki batas di sebelah barat laut berbatasan dengan Namibia, di sebelah utara berbatasan dengan Botswana dan Zimbabwe, di sebelah timur laut dan timur berbatasan dengan Mozambik, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Afrika Selatan merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan presidensial multipartai yang demokratis berlaku sejak April 1994. Bentuk negara Afrika Selatan adalah republik. Sebagai pusat pemerintahannya, ada 3 wilayah yang ditetapkan sebagai ibu kota Afrika Selatan, yakni Pretoria sebagai ibu kota eksekutif, Cape Town sebagai ibu kota legislatif, dan Bloemfontein sebagai ibu kota yudisial. Afrika Selatan dibagi menjadi 9 provinsi, 52 distrik dengan 8 metropolitan dan 44 kabupaten yang terdiri dari 226 kota madya. Keadaan geografis di Afrika Selatan sangat beragam. Mulai dari Afrika Selatan memiliki iklim yang beragam. Di barat daya adalah iklim Mediterranean, kawasan pedalaman adalah iklim sedang, dan timur laut adalah iklim subtropis. Adapun bentang alam Afrika Selatan adalah dataran tinggi. High Veld adalah dataran tinggi yang membentang di bagian timur negara, termasuk kawasan provinsi Gauteng dan Free State. Didominasi oleh padang rumput yang luas dan memiliki ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Menjadi tempat lokasi banyak kota besar seperti Johannesburg dan Pretoria. Great Escarpment adalah sistem pegunungan yang memisahkan dataran tinggi dengan dataran rendah di pesisir, yaitu pegunungan Drakensberg di bagian timur yang merupakan bagian dari Great Escarpment. Adalah rangkaian pegunungan tinggi di Afrika Selatan dengan puncaknya mencapai lebih dari 3.400 mdpl. Kenal dengan pemandangan alam yang spektakuler, merupakan tempat yang ideal untuk hiking dan wisata alam. Cekungan Karoo berada di bagian barat, merupakan daerah semi gurun yang luas dan berbatu. Cekungan Karoo membentang dari utara hingga selatan dan terkenal dengan iklim yang kering serta landscape yang tandus. Karoo juga kaya akan fosil dan memiliki keanekaragaman hayati yang unik meskipun kondisi alamnya yang keras. Memiliki garis pantai sekitar 2.500 km yang membentang di sepanjang Samudra Atlantik di barat dan Samudra Hindia di timur. Terdapat banyak teluk, tanjung, dan pantai yang indah. Salah satunya adalah Table Mountain yang terletak di Cape Town. Dengan formasi batuan dataran yang ikonik menjadi salah satu ciri khas landscape pesisir Afrika Selatan. Selain itu, terdapat juga pantai Grand Roads yang terkenal dengan keindahan. Jumlah penduduk Afrika Selatan per Juli 2023 sebanyak
60,5 juta jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 50 jiwa per kilometer persegi. Afrika Selatan adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-24 di dunia. Kaum yang mendominasi Afrika Selatan adalah kaum pribumi yang berkulit hitam dengan 77% populasinya. Populasi kulit hitam yang terdiri dari masyarakat yang majemuk yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok etnis berdasarkan bahasa. Afrika Selatan memiliki kelompok mayoritas dengan 50% populasi. Afrika Selatan termasuk negara berkembang karena tidak memenuhi semua indikator kuantitatif negara maju, seperti pendapatan per kapita kurang dari 27 US dollar, pertumbuhan penduduk 1,0%, lebih dari 0,1%, angka kelahiran 17,7 per 1000 penduduk, lebih dari 6, angka kematian 6,9 per 1000 jiwa, lebih dari 11, dan harapan hidup sebesar 71,9 tahun, kurang dari 77 tahun. Untuk indikator kualitatif dari negara ini adalah etos kerja. Penduduk Afrika Selatan memiliki jiwa persaingan yang kuat. Hal ini dikarenakan ketimpangan keadaan sosial, ekonomi, serta cara untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada pendidikan. Sekitar 94,4% penduduk dipastikan melek huruf pada usia 15 tahun. Dan negara ini menghabiskan sekitar 5,9% PDB untuk pendidikan dengan wajib belajar selama 13 tahun. Yang selanjutnya ada kesehatan. Penyakit menular tergolong sedang seperti penyakit diare, hepatitis A dan hepatitis B. Ada juga penyakit HIV dan AIDS yang diperkirakan 18,8% penduduknya terkena HIV atau AIDS, dengan sekitar 7 juta orang terdampak. Pencaharian penduduk didominasi di sektor jasa 67,5%, industri 29,7%, dan pertanian 2,8%. Tingkat kesadaran hukum masih kurang, yaitu pembunuhan sekitar 42 kasus atau 1000 orang di tahun 2021. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah di sektor tambang, seperti emas, kronium, biji besi, batu bara, platinium, manga, nikel, fosfat, uranium, berlian, permata, timah, tembaga, garam, dan gas alam. Mata uang Afrika Selatan adalah rand. Pendapatan negara Afrika Selatan ada pada sektor tambang, transportasi, industri, manufaktur, pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Afrika Selatan tercatat sebagai produsen logam plutonium terbuka di dunia, produsen emas terbesar ke-6 dengan lebih dari 100 perusahaan tambang terdaftar yang beroperasi. Afrika Selatan mengalami permasalahan seperti penduduk yang terdiri dari kelompok kulit hitam masih mendapati ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Sementara itu, kelompok kulit putih yang merupakan minoritas tetap mendominasi sektor ekonomi dan akses terhadap peluang lainnya. Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang tercermin dalam angka Gini yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa meskipun ada segelintir individu yang kaya, mayoritas penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Selain itu, diskriminasi rasial dan ketegangan antar kelompok etnis tetap ada, seperti ketegangan antar kelompok kulit putih dan kulit hitam, serta antara kelompok kulit hitam itu sendiri, seperti Zulu, Zul, dan kelompok etnis lainnya. Fakta unik Afrika Selatan. Yang pertama, memiliki banyak bahasa karena menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah bahasa resmi terbanyak di dunia, seperti bahasa Inggris, Afrikaans, Zulu,
Xhosa, Sotho, Tswana, dan banyak lagi. Yang kedua, menjadi tempat keberadaan spesies langka seperti badak hitam dan putih, gajah Afrika, singa, cheetah, dan yang ada di Taman Nasional Kruger. Yang ketiga, menjadi pusat astronomi dunia karena menjadi tempat proyek astronomi Square Kilometric Area atau SKA yang berisi ribuan antena untuk membantu penelitian di bidang astronomi. Nah, itu tadi sekilas mengenai negara Afrika Selatan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.